Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharizal Rusdina Wibowo dengan NIM 621141988. Saya dari Prodi jurusan Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya akan mempresentasikan ilmu gizi dalam olahraga. Yang pertama ada metabolisme energi. Metabolisme adalah suatu bentuk istilah yang mengacu pada perubahan-perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Dan adapun metabolisme energi yaitu sangat penting bagi mahasiswa olahraga karena sebagai dasar untuk mempelajari ilmu faal olahraga dan ilmu gizi olahraga. Dalam olahraga, energi sangatlah penting terutama bagi otot yang berkontraksi. Yang pertama, ada macam-macam metabolisme energi. Metabolisme aerobik. Metabolisme aerobik adalah proses pembentukan energi dengan bantuan oksigen. Aerobik dapat menyediakan energi bagi tubuh untuk jangka waktu yang panjang. Contoh, diantaranya olahraga maraton, sepak bola, dan renang. Metabolisme anaerobik. Metabolisme anaerobik yaitu proses pembentukan energi tanpa menggunakan oksigen. Adapun diantaranya untuk yang anaerobik. Yang pertama ada anaerobik alaktik. Alaktik ini menyediakan energi simpang yang diperlukan untuk mengawali aktivitas fisik intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari simpanan ATP dan BC yang tersedia dalam otot. Contoh olahraga ATP dan BC yaitu lari dengan jarak 80-100 meter. Yang kedua ada B, anaerobik laktik. Laktik ini aktivitas yang terus-menerus berlanjut, padahal energi dari sistem anaerobik alaktik tidak mencukupi energi yang diambil dari glikogen dan glukosa darah. Yang kedua ada metabolisme zat gizi, metabolisme karbohidrat. Glukosa merupakan karbohidrat terpenting bagian dalam bentuk glukosa massa karbohidrat makanan diserap ke dalam aliran darah atau ke dalam bentuk glukosa aliran darah atau aliran bentuk glukosa karbohidrat dikonversi di dalam hati. Di dalam sel-sel tubuh, glukosa dan glikogen dipecahkan menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya ada metabolisme lemak. Lemak adalah zat pertama kali yang dipindahkan ke hati dari jaringan lemak. Lemak dihidrolis menjadi gliserol dan asam amino lemak dibandingkan karbohidrat yang hanya memerlukan 10% oksigen lebih sedikit dalam menghasilkan energi. Lemak banyak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada metabolisme protein. Metabolisme protein yang dihasilkan dari makanan juga memiliki fungsi untuk menghasilkan energi. Asam amino yang tidak diperlukan untuk densitas protein akan mengalami deaminasi yang terjadi di hati. Sebaiknya protein tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi, akan tetapi sebagai pengganti jaringan yang rusak setelah latihan berat dan pertandingan yang memerlukan waktu lama. Yang ketiga ada sumber energi dalam olahraga. Nilai energi yang dihasilkan oleh zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang dinyatakan dalam kilojoule per gram atau kcal per gram. 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 17 kilojoule dalam kurung 4 kcal, sedangkan 1 gram lemak menghasilkan energi sebesar 38 kilojoule atau dalam kurung 9 kcal, dan 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 17 kilojoule atau besar 4 kcal. Kebutuhan energi pada saat berolahraga dapat dipenuhi melalui sumber-sumber energi yang ada di dalam tubuh, yaitu pelajaran karbohidrat, lemak, serta berkontribusi sekitar 5% melalui pemecahan protein. Pada olahraga intensitas tinggi, yang bertenaga seperti perjalanan, sepak bola, bola basket, pemakaian karbohidrat berfungsi sebagai energi utama tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan lemak dalam memproduksi energi dalam tubuh. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi sumber energi yang tidak hanya mendukung aktivitas fisik seperti olahraga, namun juga untuk energi organ tubuh yang lain seperti otak. Total karbohidrat yang disimpan dalam tubuh dalam orang dewasa kurang lebih sebesar 500 gram atau mampu menghasilkan 2000 kcal.
sebagai sumber energi sumber glikogen dan karbohidrat di dalam tubuh secara langsung akan mempengaruhi kapasitas atau performa seorang atlet menjalani latihan ataupun tugas saat pertandingan. Pada glikogen ini dapat mengaruh penampilan para olahragawan, contoh berlari jarak jauh atau maraton dengan intensitas tinggi 2-3 jam dalam melakukan olahraga tersebut. Karbohidrat sangat penting untuk menyediakan energi bagi para atlet lari jarak jauh. Olahraga yang memerlukan daya tahan atau olahraga yang memerlukan waktu lebih dari 90 menit. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan salah satu jenis nutrisi yang mempunyai fungsi penting sebagai bahan dasar bagi pembentukan jaringan tubuh atau memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak di dalam tubuh. Kebutuhan protein bagi seorang atlet disebutkan berada pada rentang 1,2 sampai 1,6 gram kilogram berat badan per harinya dan dinilai berada di atas kebutuhan protein bagi non-atlet yaitu sebesar 0,6 sampai 0,8 kilogram. Pada saat berolahraga, terutama olahraga yang bersifat ketahanan protein dapat memberikan konsumsi sebesar 3% sampai 5% melalui asam amino yang dilepas oleh otot atau yang berasal dari jaringan lainnya. Jadi ada lemak di dalam tubuh merupakan bentuk trigliserida akan tersimpan dalam jumlah yang terbatas dalam jaringan otot. Ketika sedang berolahraga, trigliserida yang tersimpan dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas atau dalam kurung free fatty acid atau EVA. Pada saat berolahraga kompetitif dengan intensitas tinggi, penggunaan lemak sebagai sumber energi tubuh dalam berolahraga. Selama melakukan aktivitas rendah, seperti mengetik di depan komputer otot, terutama akan menggunakan lemak sebagai bahan energi untuk latihan. Sedangkan seperti jogging yang berasal dari lemak disediakan kurang lebih 50% sampai 60% ketika melakukan latihan. Terdapat perubahan kimiawi pada otot-otot yang terlatih akan dapat menyimpang glikogen 20-50%. Yang keempat ada menghitung energi olahraga. Besarnya kebutuhan energi olahraga yang digunakan setiap hari. Kebutuhan energi dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen tersebut, yaitu metabolisme basal atau basal metabolic rate (BMR), specific dynamic action (SDA), atau aktivitas fisik dan pertumbuhan. Basal metabolisme basal atau basal metabolic rate (BMR) adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Energi tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan otot, dan pengaturan suhu tubuh. Metabolisme basal ditentukan dalam keadaan individu istirahat fisik dan mental yang sempurna. Specific Dynamic Reaction (SDA). Specific Dynamic adalah penggunaan sebagai energi akibat dari makanan itu sendiri. Energi tersebut digunakan untuk mengolah makanan dalam tubuh, yaitu penyerapan makanan dan penyerapan zat gizi, serta transportasi zat gizi. Specific Dynamic Action dari tiap zat gizi berbeda. Specific Dynamic Action untuk protein berbeda dengan karbohidrat, demikian pula untuk lemak akan tetapi Specific Dynamic Action dari campuran makanan besarnya kira-kira 10% dari besarnya basal metabolisme. Aktivitas fisik dan pertumbuhan. Melakukan aktivitas fisik dalam masa pertumbuhan, dampak dari kegiatan sehari-hari pertumbuhan sangat berpengaruh dalam melakukan aktivitas seperti kegiatan olahraga dan kegiatan normal pada umumnya manusia. Yang kelima ada keseimbangan energi komposisi tubuh dan berat badan. Penampilan olahraga sangat berpengaruh komposisi berat badan pada olahragawan. Ukuran berat badan juga menentukan layak tidaknya dalam melakukan olahraga dan ikut serta dalam pertandingan. Adapun juga keseimbangan energi, apabila pemasukan energi dan pemakaian energi seimbang, maka berat badan tetap dan energi akan seimbang. Selain itu, untuk memasukkan energi yang berlebihan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang menggunakan energi, maka akan timbul penumpukan energi. Hal ini mengakibatkan berat badan bertambah karena kelebihan energi tadi disimpan dalam bentuk lemak. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching presentasi ini. Salam olahraga.